Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiana Setiawan, saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan ya mengenai tugas saya yaitu tugas dari mata kuliah penghantar ilmu ekonomi yang berjudul Pengaruh Faktor Ekonomi Makro terhadap kinerja bisnis maritim di era pasca pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih yang dimaksud ekonomi itu? Nah, di sini dijelaskan, ekonomi adalah sebuah kegiatan manusia dalam mengelola sumber daya material untuk mensejahterakan suatu kelompok masyarakat ataupun secara individu. Nah, secara umum, ekonomi adalah pengaturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Nah, ekonomi ekonomi berhubungan dengan aktivitas manusia seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi adalah di mana manusia mengelola dan menghasilkan, kemudian memenuhi kebutuhan individu atau kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu apa itu ekonomi makro? Di sini dijelaskan ekonomi makro adalah cabang dari ilmu yang mempelajari kondisi dan perilaku ekonomi secara keseluruhan atau agregat ya. Yang artinya ekonomi makro tidak fokus pada satu individu ya, perusahaan tertentu, melainkan melihat gambaran besar perekonomian suatu negara atau dunia secara menyeluruh. Ekonomi makro membahas bagaimana suatu negara mengelola sumber daya ekonomi, termasuk bagaimana produksi, pendapatan, pengeluaran, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terjadi. Tujuan utama ekonomi makro adalah memahami dan mengelola faktor-faktor besar yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Oke, di sini eh, yang pertama ya, pendahuluan dari studi yang saya ambil. Di sini ada konteks bisnis maritim sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, di sini eh, terbagi jadi tiga ya, yaitu yang pertama pertumbuhan industri maritim sebelum pandemi stabil dan positif. Yang kedua, pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok dan perdagangan global. Yang ketiga, adaptasi industri maritim terhadap era pasca pandemi COVID-19. Seperti itu. Sebelum pandemi COVID-19, industri maritim telah menjadi pilar utama dalam ekonomi makro, mengalami dampak positif dan pertumbuhan ekonomi makro yang stabil dan tingginya aktivitas perdagangan antar negara. Pada tahun ke tahun sebelum pandemi, industri ini menunjukkannya kestabilan dengan pertumbuhan yang konsisten, mencatat angka pertumbuhan sebesar 3,2% pada tahun 2019 dan 3,6% pada tahun 2018, 3,1% pada tahun 2017. Nah, di sini menunjukkan potensi yang kuat ya dalam mendukung arus perdagangan global. Seperti itu. Kapal-kapal dagang mengangkut berbagai jenis kargo dari suatu negara ke negara lain, menghubungkan pelabuhan di seluruh dunia ya. Nah, namun setelah datangnya pandemi COVID-19 terjadi, mengubah lanskap secara drastis ya.
Eh, Pandemi tersebut menyebabkan gelombang gangguan dalam rantai pasok global yang menyebabkan menghentikan produksi dan distribusi barang di berbagai sektor industri ya, termasuk industri maritim. Nah, meskipun demikian, terjadi peningkatan permintaan akan layanan mengatasi krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, barang-barang medis, peralatan pelindung diri, dan barang-barang konsumsi lainnya menjadi sangat dibutuhkan di berbagai negara yang berjuang melawan pandemi. Ya, contohnya di negara kita sendiri ya, Indonesia, pasca pandemi COVID-19, negara kita berusaha eh, melawan ya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Seperti itu. Nah, pada tahun 2020, industri maritim global mengalami dampak langsung dari pandemi. Nah, mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, yaitu sebesar 2,4%. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan adaptasi eh, terhadap kondisi baru ya, industri maritim mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2001, 2021 ya. Terlihat peningkatannya yang signifikan, yaitu dengan pertumbuhan 4,2% ya, dari 2,4% gitu. Menunjukkan bahwa industri ini mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dan pemulihan kinerjanya. Pada tahun 2022, tren ini semakin menguat dengan pertumbuhan mencapai 4,7% dari 4,2%, menandai bahwa meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, eh, tren ini ya dapat menstabilkan industri maritim ya, sehingga berhasil menangani dampak pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan yang positif, seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada latar belakang ya, atau yang melatar belakangi pentingnya faktor ekonomi makro dalam bisnis maritim. Nah, di sini yaitu ada 3 ya, yang melatar belakangi pentingnya faktor ekonomi makro dalam bisnis maritim. Di sini yang pertama ada ketergantungan pada perdagangan internasional. Nah, sebagian besar volume barang yang diangkut melalui transportasi laut terkait dengan perdagangan internasional, faktor-faktor ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan perdagangan, tarif dan perjanjian perdagangan, perdagangan bebas ya, sangat mempengaruhi volume dan arus perdagangan internasional. Perubahan dalam faktor-faktor ini memiliki dampak langsung pada pemerintah layanan, pengangkutan maritim dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Yaitu yang kedua ada fluktuasi ya harga komoditas terdampak pada operasional. Bisnis maritim juga terpengaruh oleh fluktuasi harga komoditas ya, seperti minyak, batu bara, dan logam. Nah, harga minyak misalnya ya merupakan faktor biaya yang signifikan dan operasi pelayanan dan logistik ya. Perubahan harga minyak global dapat mempengaruhi biaya operasional sehingga sehingga ya mempengaruhi eh, fluktuasi harga komoditas seperti itu. Itu yang selanjutnya ada nomor 3 ya. Di sini ada kondisi ekonomi makro mempengaruhi permintaan barang. Kondisi ekonomi makro secara keseluruhan juga memainkan peran penting
dalam menentukan permintaan dan harga barang-barang yang diangkut melalui transportasi laut. Nah, saat ekonomi makro mengalami pertumbuhan yang kuat, permintaan akan barang-barang tertentu meningkat ya, yang dapat meningkatkan volume perdagangan dan keuangan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada pernyataan masalah ya dari judul yang saya angkat tadi. Di sini ada 3 pernyataan masalah. Yang pertama, bagaimana ekonomi makro mempengaruhi bisnis maritim pasca pandemi. Yang kedua, dampak pandemi terhadap permintaan dan operasional pelayaran. Yang ketiga, ada peluang dan tantangan baru bagi industri maritim. Di sini ada dampak positif ya dari jawaban permasalahan yang 3 ini. Yang pertama, di sini ada dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan gangguan yang signifikan dalam rantai pasok global dan aktivitas perdagangan. Perubahan dalam pola konsumsi, kebijakan atau lockdown ya, dan pembatasan perjalanan telah mempengaruhi permintaan dan penawaran barang yang diangkut melalui transportasi laut. Terus yang kedua, ada dampak ya pandemi terhadap permintaan dan operasional pelayaran. Eh, jadi yang kedua di sini kita tuh jadi ketergantungan ya pada faktor ekonomi makro. Jadi industri maritim itu sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro. Nah, karena sebagian volume barang yang diangkut melalui laut terkait dengan perdagangan internasional, ya. Pernyataan masalah ini yaitu menyoroti ya pentingnya menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi makro seperti itu. Itu yang ketiga, ada peluang ya dan tantangan baru bagi industri maritim. Nah, meskipun pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak tantangan bagi industri maritim, juga menciptakan peluang baru ya. Misalnya meningkatkan permintaan akan layanan pengangkutan medis dan barang-barang konsumsi esensial ya yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, pelayanan, dan logistik ya. Yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini gitu. Pernyataan masalah ini menekankan pentingnya memahami bagaimana perusahaan dalam industri maritim dapat memanfaatkan peluang-peluang ini dan bagaimana eh, cara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam konteks faktor ekonomi makro seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada eh, dampak ya, dampak eh, pandemi COVID-19 terhadap bisnis maritim. Di sini yang pertama ada penurunan permintaan dan volume perdagangan. Nah, salah satu dampak utama COVID-19 ini yaitu terhadap bisnis maritim ya, yaitu penurunan permintaan dan volume perdagangan. Pembatasan perjalanan dan penutupan pabrik dan mengganggu dalam rantai pasok ya, yang telah menyebabkan penurunan permintaan akan barang-barang tertentu yang mengakibatkan menurunnya atau adanya penurunan ya volume ke kargo yang diangkut melalui transportasi laut. Yaitu yang kedua ada gangguan operasional dan penjadwalan. Pandemi yang mengakibatkan gangguan operasional bagi perusahaan
pelayanan dan pelabuhan, pembatasan perjalanan, peningkatan protokol, kebersihan dan penundaan dalam pemeliharaan kapal telah menyebabkan gangguan dan penjadwalan perjalanan kapal operasional eh, dan operasi ya, terhadap aktivitas bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan utama gitu. Selanjutnya itu ada yang ketiga, menyesuaikan tarif biaya dan operasional. Perubahan dalam pola perdagangan dan permintaan telah memaksa ya perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif dan biaya operasional mereka. Penurunan volume perdagangan dapat mengakibatkan tekanan pada margin keuangan ya, sementara biaya operasional yang terus meningkat. Terutama dengan protokol kesehatan dan keselamatan baru dapat mempengaruhi probabilitas perusahaan. Itu yang selanjutnya, nomor 4, ketidakpastian pasar dan investasi. Eee Pandemi telah menciptakan tingkat ketidakpastian ya yang tinggi di pasar global ya. Menurut perusahaan pelayaran dan investor menjadi hati-hati ya dalam membuat keputusan investasi jangka panjang. Ketidakpastian tentang durasi pandemi dampaknya terhadap ekonomi makro dan kebijakan pemerintah yang berkaitan telah menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam kapal baru atau infrastruktur dan teknologi, seperti itu. Yang selanjutnya, di sini ada faktor ekonomi ya, faktor ekonomi makro yang mempengaruhi kinerja bisnis maritim. Di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi makro, yang kedua ada perdagangan internasional, yang ketiga ada kebijakan pemerintah, yang keempat ada pertumbuhan industri, yang kelima ada kondisi keuangan, dan keenam politik. Yang selanjutnya ada dampak langsung dan tidak langsung eh, terhadap pandemi ya. Dampak langsung dan tidak langsung pandemi terhadap bisnis maritim. Yaitu yang pertama, dampak langsung ya. Dampak langsung adalah konsekuensi langsung dari penyebaran virus dan tindakan pembatasan yang diambil oleh pemerintah dan otoritas maritim di seluruh dunia. Nah, sedangkan dampak tidak langsung adalah peningkatan biaya operasional yang diakibatkan oleh langkah-langkah tambahan untuk mematuhi protokol kesehatan dan keamanan. Yang selanjutnya itu ada perubahan tren perdagangan internasional, yaitu di sini ada peningkatan permintaan barang esensial. Pandemi COVID-19 memicu peningkatan permintaan barang-barang esensial seperti peralatan medis, produk kesehatan, dan bahan makanan. Permintaan yang meningkat untuk peralatan medis termasuk masker wajah, alat pelindung diri atau APD, ventilator, dan peralatan medis lainnya sebagai respon terhadap peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia. Itu yang selanjutnya ada penurunan permintaan barang non-esensial. Nah, sebaliknya ya, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan permintaan untuk barang-barang non-esensial, termasuk barang-barang konsumsi seperti makanan pokok ya, konsumsi manusia pada umumnya, barang-barang mewah, dan barang-barang hiburan. Pembatasan perjalanan, penutupan toko-toko retail, dan penurunan daya beli konsumen di banyak negara telah mempengaruhi permintaan produk secara eee, menyeluruh ya. Yang selanjutnya yaitu ada pergeseran menuju produksi lokal dan permintaan internal.
Pandemi COVID-19 telah merangsang beberapa negara untuk meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global yang rentan terhadap gangguan. Beberapa negara telah mendorong inisiatif untuk memperkuat sektor manufaktur domestik ya, untuk memproduksi barang-barang esensial seperti peralatan medis, produksi kesehatan, dan makanan dalam negeri. Yaitu selanjutnya ada eh, implikasi pandemi terhadap dunia maritim. Yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan yang signifikan bagi industri maritim dengan berbagai implikasi yang mempengaruhi operasional kapal-kapal dan aktivitas pelabuhan di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada penurunan volume perdagangan akibat dampak ekonomi dan dari pandemi telah memberikan tekanan finansial yang sangat besar ya pada perusahaan pelayaran. Penurunan tajam dan aktivitas perdagangan internasional mengakibatkan penurunan pendapatan bagi operator kapal, terutama bagi mereka yang bergantung pada rute perdagangan tertentu yang terkena dampak lebih besar. Nah, pandemi juga telah meningkatkan risiko terkait keamanan dan keselamatan awak kapal, penundaan dalam operasi kapal karena pengetatan protokol kesehatan, dan penanganan kasus COVID-19 di kapal-kapal telah mengakibatkan peningkatan waktu operasi yang dapat mengakibatkan kelelahan dan tekanan psikologis pada awak-awak kapal. Yang selanjutnya di sini ada pengaruh faktor ekonomi makro. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi makro dan hubungan dengan bisnis maritim. Pertumbuhan ekonomi makro memainkan peran kunci dalam menentukan kesehatan dan stabilitas bisnis maritim di seluruh dunia. Saat ekonomi makro mengalami pertumbuhan, permintaan akan barang-barang komoditas meningkat secara signifikan. Yaitu yang kedua, dampak dari ekonomi makro itu yaitu perdagangan internasional dalam bisnis maritim. Perdagangan internasional merupakan pendorong utama bagi bisnis maritim, menjadi tulang punggung bagi aktivitas pengiriman kargo di seluruh dunia. Hal ini disebabkan sebagian barang dan komoditas yang diperdagangkan secara global diangkut melalui jalur laut. Yang ketiga, ada dinamika permintaan pasar dan dampaknya terhadap industri maritim. Dinamika permintaan pasar memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan stabilitas industri maritim. Permintaan pasar yang beragam terhadap berbagai jenis barang dan komoditas dampak langsung pada pola perdagangan, volume pengiriman kargo, dan struktur kapasitas kapal seluruh dunia. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari yang telah saya bahas dari atas, yaitu kesimpulan dari studi ini adalah bahwa bisnis maritim harus siap menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis di era pasca pandemi COVID-19. Perusahaan pelayaran perlu mengakui dan merespon dengan cepat perubahan kondisi operasional yang terjadi, termasuk penyesuaian strategi bisnis ya, investasi, dan teknologi dan inovasi, serta kerjasama internasional yang lebih erat. Meskipun menghadapi tantangan, pandemi ini juga membuka peluang untuk transformasi dan inovasi dalam industri maritim yang dapat meningkatkan ketahanan dan kelangsungan bisnis di masa depan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.